mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di luar itu padahal konstitusi kita sudah mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Kemudian juga melanggar Undang-Undang HAM. Sementara kita sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM, yaitu lahirnya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 kan begitu ya. Jadi bahwa apabila umat Kristen digebukin, ditutup gerejanya, sudah 1000 lebih ditutup di zaman Jokowi, itu selalu dianggap biasa-biasa saja, itu sebagai tontonan yang menarik. Malah yang lebih menarik lagi adalah ketika gereja HKBP Philadelphia ditutup paksa, kemudian gereja GKP Yasmin ditutup paksa, mereka beribadah 8 tahun di halaman istana Jokowi. Jokowi tidak melihat itu 8 tahun beribadah di halaman istana itu sebagai pelanggaran HAM. Tetapi ketika Israel dan Palestina baku hantam, Jokowi langsung melihat itu pelanggaran HAM berat. Saudara, kembali terjadi di mana para orang-orang yang memakai pakaian jubah putih dan dasteran ini, mereka mengusir dan membubarkan rumah doa. Ini dia videonya yang berikut ini. mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di luar itu gini, sorry Pak, kasihlah kita ini apa Pak? Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu? Masa kita nggak bisa berdoa? Kenapa nggak masuk di Puri aja betul jelas tempat Bapak? Jadi ini Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. kalau di Puri Bangun ini buat mata Puri bisa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini. Hai, ngomong apa tuh tadi uang jalanan lo? Hai, hai, monyet lo. Uang jalan. Apa yang habis tuh? Sampai itu uang. Itu dari saudara-saudara kita umat Muslim, biasanya itu dianggap sirkus oleh Kapolri, Kabar Eskrim, dan dir-dir daripada Polri, terutama dir Cyber Polri ya. Artinya kalau dari kalangan umat Islam yang menista Kristen dan Katolik, itu dianggap suatu kewajaran atau dianggap sebagai dakwah, kan begitu, dakwah ya. Tapi kalau apa namanya umat Kristen atau Katolik misalnya menjawab itu penistaan. Nah ini kan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Salah satu prinsip yang dilanggar di sini adalah equality before the law, ajas persamaan di hadapan hukum. Padahal konstitusi kita sudah mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Kemudian juga melanggar Undang-Undang HAM. Sementara kita sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM, yaitu lahirnya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 kan begitu ya. Jadi bahwa apabila umat Kristen digebukin, ditutup gerejanya, sudah 1000 lebih ditutup di zaman Jokowi, itu selalu dianggap biasa-biasa saja, itu sebagai tontonan yang menarik. Malah yang lebih menarik lagi adalah ketika gereja HKBP Philadelphia ditutup paksa, kemudian gereja GKP Yasmin ditutup paksa, mereka beribadah 8 tahun di halaman istana Jokowi. Jokowi tidak melihat itu 8 tahun beribadah di halaman istana itu sebagai pelanggaran HAM. Tetapi ketika Israel dan Palestina baku hantam, Jokowi langsung melihat itu pelanggaran HAM berat. Bahkan uang negara ini langsung dikucurkan oleh Jokowi buat bantu Palestina melawan Israel. Tetapi Jokowi tidak ada membantu gereja misalnya untuk membangun atau mendapatkan izinnya. Kemudian umat Islam itu bebas beribadah di mana-mana, apakah itu di masjid, apakah itu di musola, bahkan di jalanan, kan begitu, bebas mereka, dan itu tidak perlu izin. Tetapi umat Kristen dan Katolik saya perhatikan harus mendapatkan izin sesuai pasal 14 SKB 23 Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Nah, ini yang tidak adil. Kemudian dalam mendapatkan izin ini, pertama harus ada pengguna 90 orang sesuai pasal 14. Yang kedua, harus ada izin daripada 60 orang atau masyarakat sekitar, katakanlah dari umat Muslim ya, harus ada persetujuan 60 orang di atas meterai 6.000 atau 10.000 sekarang ini. Kemudian harus ada rekomendasi dari FKUB.
kemudian barulah bisa dimohonkan kepada Pemda, itu pun belum tentu diberikan. Dan terkadang sudah dapat itu semua, sudah dapat 90, dapat 60, dapat rekomendasi FKUB, sudah dapat IMB, itu bisa dicabut lagi IMB-nya karena ada yang menolak. Misalnya contoh satu kasus di Tangerang Selatan saya temukan ya, karena saya sering membela gereja dan pendeta, itu sudah keluar IMB dengan cara sudah ada 90 orang pengguna, sudah ada 60 orang menantang dan semeterai, tetapi karena pasca keluar IMB mohon dua restu segera dibangun gereja di Tangerang Selatan itu, karena ada yang mengancam siapa yang telah memberikan izin atau yang 60 orang di atas meterai itu, kalau dia mati tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak ditahlilkan, maka mereka juga pada akhirnya mencabut kembali persetujuan di atas meterai itu. Akhirnya IMB yang sudah dikeluarkan wali kota Tangerang Selatan bisa dicabut kembali gitu loh. Jadi bagaimana berbangsa dan bernegara seperti ini, hak asasi manusia kita didasarkan pada tanda tangan orang di atas meterai. Sedangkan kita ini bukan anak tiri daripada republik ini. Seperti saya lah misalnya, negara Indonesia ini berdiri karena peran opung saya. Itu selalu saya katakan kepada putra-putri Soekarno karena saya pengacara mereka. Negara Indonesia ini berdiri karena opung saya juga. Kalau ditangkap Belanda waktu itu pejuang, bahkan 2 diantaranya dibunuh. Jadi kami bukan anak tiri ya, tapi anak kandung juga kan begitu. Tetapi dalam perlakuan Kristen, Katolik, dan agama lainnya itu selalu dianggap bukan anak kandung. Yang dianggap anak kandung hanya saudara-saudara kita dari umat Muslim. Ini yang tidak adil. Nah, ini yang kita perjuangkan. Nah, ini kan pelanggaran HAM ini. Dan pemerintah selalu pura-pura nutup mata kalau terjadi pengerusakan gereja seperti katakanlah misalnya kemarin waktu Natalan di Lampung ditutup, kemudian sebelumnya di Damasraya Padang sana, kemudian tahun ini juga Januari di Pulau Batam, udah bahkan minggu lalu di Ranca Ekek Bandung kan gitu, gereja KBP ditutup lagi. Dan pemerintah biasanya pura-pura nggak tahu, jadi artinya punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar begitu. Ini yang kita anggap sebagai pelanggaran HAM gitu loh. Inilah yang saya minta supaya Pak Saifuddin membicarakan ini di forum internasional, supaya negara-negara beradab memberikan perhatian, sehingga Pak Jokowi tidak hanya melihat bahwa pelanggaran HAM itu hanya ada di Palestina dengan Israel kan begitu. Begitu kira-kira Pak. Ya. Mengapa harus ke Eropa, Pak? Apakah tidak bisa di Amerika saja, Pak? Di Amerika kan ada HAM internasional, ada Amnesty Internasional, kalau di pemahaman kita kan begini, negara-negara beradab itu kan selain Amerika kan Eropa, Kanada kan begitu. Jadi supaya lebih kuat, misalnya kalau Eropa bersatu dengan Amerika, memperhatikan kepentingan kita di sini, akan lebih bagus lagi kan begitu. Jadi selain mereka, saya minta supaya berbicara di Kongres Amerika, dengan cara mencarikan pengacara dan senator di sana, senator yang berpengaruh misalnya dari Demokrat maupun dari Republik, supaya mereka bisa memberikan atensi kepada Bapak Jokowi, supaya Pak Jokowi tidak hanya sibuk membangun infrastruktur misalnya ya, tetapi juga memperhatikan sumber daya manusia, sehingga tidak ada lagi penutupan paksa terhadap gereja-gereja, dan kemudian juga tidak mempersulit perizinan beribadah, karena negara kita kan sesungguhnya kan berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Masa kita mau menyembah Tuhan kita pun begitu sulitnya sih, harus mendapat persetujuan dari 60 orang, harus ada 90. Jadi kalau tidak ada 90 nggak boleh memuji Tuhan kan begitu ya. Kemudian kalau nggak diizinkan oleh 60 orang, kita nggak boleh memuji Tuhan. Lalu di mana makna Pancasila? Sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima keadilan sosial. Di mana unsur keadilan sosial? Kalau kita umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dilarang beribadah kan begitu. Jadi artinya saya sebagai advokat, saya merasa berdosa dan merasa bersalah apabila tidak bisa memperjuangkan hak-hak daripada seluruh kaum umat beragama, khususnya minoritas kan begitu. Oleh karena itu, contoh salah satu ada gereja saya bela di Jakarta Barat karena sudah mau ditutup paksa wali kota. Saya katakan selagi saya masih hidup, langkahin dulu saya. Saya tidak akan biarkan tempat ibadah ditutup. Dan setelah saya jelaskan di hadapan petinggi-petinggi wali kota Jakarta Barat bahwa bukan hanya gereja saja dan yang kita perjuangkan, tapi semua tempat ibadah harus bebas gitu, maka dari pihak wali kota itu mengatakan, wah kami bangga, ternyata masih juga dilindungi, gereja juga, pihara juga gitu. Karena kami bilang, semua tempat beribadatan harus bebas beribadah, tidak boleh dirusak atau dipersekusi. Nah harusnya sekarang juga begitu sikap pemerintah. Jangan kalau gereja dirusak misalnya pemerintah tutup mata, tapi kalau misalnya ada orang membalas misalnya tiba-tiba kepanasan, kan yang dilakukan oleh Menko Polhukam ini kan begitu. Ketika para ustadz kiai sebagian besar menista agama Kristen, bahkan setiap tahun, setiap Desember mengatakan halal mengucapkan Natal,
yang Natalan adalah Kristen, tapi yang kepanasan adalah saudara-saudara kita sebagai umat Islam, kan begitu ya, dengan mengharamkan Natal itu. Maka saya tengok itu mulai dari presiden, wakil presiden sampai menteri-menteri pura-pura nggak tahu aja, tetapi ketika ada yang membalas langsung dituduh penistaan. Nah, inilah pelanggaran HAM berat, inilah standar ganda dari penerapan hukum kita. Ini yang saya tidak mau. Jadi saya mau bahwa seluruh warga negara bersamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Apakah dia muslim atau non-muslim, harus boleh beribadah, karena itu merupakan hak asasi manusia. Kan? Teman-teman, itulah dia cuplikan video seorang pengacara Kristen, yaitu Kamarudin Simanjuntak, yang membongkar habis alasan mengapa para penghujat Yesus Kristus tidak ditangkap, saudara. Yang pertama, Kamarudin Simanjuntak mengemukakan kalau yang menista Kristen dan Katolik dari saudara-saudara kita Muslim, mereka anggap itu sesuatu kewajaran atau dianggap sebagai dakwah. Luar biasa, saudara, bangsa ini. Sembahan agama lain boleh dihujat, boleh dinista, boleh direndahkan, itu dianggap sebagai dakwah. Wah, luar biasa, saudara. Luar biasa. Ini sesuatu hal yang wajar bagi mereka, sehingga mereka itu tidak ditangkap. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak, mungkin beliau mengalami pengalaman-pengalaman di dalam membela pendeta-pendeta, katanya. Bahkan ia membela gereja-gereja. Di dalam pengalaman beliau, ia menemukan bahwa kalau yang menista Kristen dan Katolik dari saudara-saudara kita umat Muslim, maka dianggap itu suatu kewajaran, saudara, dan bahkan dianggap sebagai dakwah. Wah, ya, mereka bebas merendahkan, menista, dan melecehkan sesembahan orang Kristen, yaitu Yesus dan Alkitab. Mereka menganggap itu sebuah dakwah, mereka menganggap itu sebuah kewajaran. Maka berarti selama ini mereka boleh menista agama Kristen, seperti Ustadz Abdul Somad yang menghina salib tetapi tidak ditangkap. Ustadz Kainama mengatakan Yesus menikah dan punya anak, tidak ditangkap. Ustadz Nababan merendahkan Alkitab di dalam masjid, tapi tidak ditangkap. Yonatan Nandar mengklaim Yesus menikah dan punya anak, tetapi tidak ditangkap. Yang terakhir, yang paling keji kelakuannya, yaitu Ustadz Agustan. Ustadz Agustan mengketunti Alkitab, namun mereka tidak ditangkap. Aries Tudondita, mereka terus menyerang Alkitab dengan tafsir-tafsir seenak jidatnya. Mereka mengutak-atik Alkitab dengan konsep yang mereka pakai, bukan cara pandang orang Kristen memahami Alkitab atau kitab sucinya. Aristo dan Doditan menyerang Alkitab secara terus-menerus, tetapi penafsiran mereka adalah merupakan penafsiran liar yang tidak sesuai dengan koridor dan hermeneutika di dalam memahami Alkitab. Itu sebabnya mereka selama ini boleh menista, boleh melecehkan, boleh menyerang dan merendahkan kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab, karena mereka memiliki satu pandangan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kewajaran dan mereka anggap sebagai dakwah. Sungguh-sungguh perbuatan yang tidak terpuji kelakuan mereka ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Kamarudin Simanjuntak mengatakan kalau orang Kristen dan Katolik menjawab mereka atau meluruskan cara pandang mereka terhadap kekristenan, terhadap Alkitab, itu dianggap penistaan, saudara. Ini sangat berbahaya, saudara. Ya, kita meluruskan pola pikir mereka terkait dengan tuduhan mereka terhadap iman kita, terhadap Kristen. Kok kita yang ditangkap? Apologet Kristen, anak bata ditangkap, Pendeta Yusuf Manungulu ditangkap, Gratia Pelo ditangkap, Muhammad Aceh ditangkap, bahkan hukumannya 10 tahun penjara, saudara. Sedangkan Yahya Waluni ditangkap berapa bulan? Hanya 5 bulan Yahya Waluni dibebaskan. Dan terakhir, Wawan Kurniawan, manusia paling kurang ajar itu, masuk di dalam gereja dan membubarkan ibadah gereja, menghentikan ibadah orang Kristen, lalu dibebaskan, tidak ditangkap, malah dikatakan tidak memenuhi syarat penistaan agama.
Itu sebabnya bawaan Kurniawan itu dibebaskan, saudara. Gereja ditutup, gereja ditolak. Bahkan di dalam pengurusan izin sangat sulit. Saudara sudah dapat tanda tangan dan persetujuan warga, sudah memenuhi syarat untuk mengurus izin. Dan bahkan sudah keluar izin yang dikatakan oleh Kamarudin Simanjuntak. Tetapi dicabut kembali. Oknum-oknum semacam ini sangat berbahaya, membuat kekacauan dan kegaduhan, dan mengacau balaukan kesatuan bangsa ini. Dan sangat disayangkan Wawan Kurniawan itu, kenapa bisa dibebaskan? Sudah jelas-jelas apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Dia memasuki gereja tanpa permisi. Orang masuk ke dalam rumah tanpa izin itu pencuri. Itu yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan itu di gereja Kemah Daud di Lampung itu. Dia memasuki gereja, lalu dia memaksa, menghentikan paksa, sementara ibadah orang Kristen Kemah Daud di sana, mereka sedang menyembah Tuhan, bukan mabuk-mabukan, bukan pesta pora, tetapi menyembah Allah di dalam gereja. Tetapi Wawan Kurniawan menghentikan paksa. Tapi sekarang dia sudah dibebaskan, saudara. PGI harus berbicara, membuka suara dalam hal ini, supaya ustadz-ustadz kadrun itu yang menghina Yesus, menghina Alkitab itu, oknum-oknum ustadz-ustadz itu yang secara membabi buta menyerang iman kekristenan, diperiksa secepat mungkin. Dan harus dia mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan di publik, ya. Dan PGI sudah saatnya PGI buka suara. Dan berterima kasih kepada pengurus-pengurus PGI yang sudah membuat satu pernyataan keras terhadap Ustadz Ainama bahwa ia sudah offside di dalam hal iman Kristen. Yang ketiga, kita sebagai warga negara Indonesia di hadapan hukum, kita semua sama. Konstitusi menjamin kebebasan berpendapat. Oleh sebab itu kita sama-sama di mata hukum. Yang keempat, Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa pada zaman kepemimpinan Jokowi ada 1000 lebih gereja ditutup. Dan Kamarudin menambahkan, itu dianggap hal biasa. Berarti orang Kristen belum merdeka secara bebas dalam memilih keyakinan. Sungguh miris, saudara. Ya, sungguh miris di era Jokowi. Saya akui Pak Jokowi adalah orang yang terkenal dan orang hebat. Kepemimpinannya dikagumi oleh dunia luar. Tetapi sayangnya dalam rumah sendiri kami yang minoritas belum merdeka atau belum bebas mengekspresikan keyakinan kami. Nah teman-teman, mengapa oknum yang memakai dasteran ini, yang orang-orang yang memakai pakaian jubah putih ini merusak dan mengusir gereja? Yang pertama, tadi kita akan melihat bahwa mereka menganggap diri adalah mereka lah yang mayoritas di negara ini. Jadi agama lain tidak boleh ada di tengah-tengah mereka, karena mereka menganggap diri mereka paling mayoritas dan yang lain minoritas. Pertanyaannya, mana dalilnya dan dasarnya mayoritas dan minoritas? Ya. Apakah ada dasar hukum di negara Indonesia ini bahwa ada minoritas dan mayoritas? Ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang-orang ini. Nah, kemudian para pemuka agama yang sempit pola pikirnya, maka mereka anti keberadaan agama lain yang tidak seakidah dengan mereka. Mereka akan anti dan mengusir di tengah-tengah mereka. Mereka tidak memiliki wawasan yang luas, yang membangun yang baik, karena pola pikir mereka hanya tertunduk pada kelompok dan diri mereka sendiri. Ya, kemudian mengapa mereka terus mengusir dan menolak rumah ibadah umat Kristiani?
Karena pemerintah tidak tegas mencabut SKB 2 Menteri. Sebab gara-gara SKB 2 Menteri inilah para intoleran bersembunyi di balik SKB 2 Menteri ini. Jadi mereka melakukan aksi mereka, mengusir gereja dan membubarkan, menolak, bahkan mereka merusak pembangunan rumah ibadah karena SKB 2 Menteri ini. Kemudian sungguh miris yang terjadi di bangsa ini. Yang saya melihat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi akan mencapai 10 tahun. Di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo ada banyak gereja, rumah doa, ibadah umat Kristiani dipersekusi. Jokowi sibuk mengutuk Israel. Jokowi sibuk membantu negara lain dan memberi bantuan kemanusiaan kepada negara lain, tetapi umat Kristiani di Indonesia, di negara sendiri, Presiden Jokowi tidak melihat bahwa umat Kristiani di Indonesia sedang dijajah oleh para oknum, oleh para pemakai jubah putih dan orang-orang yang menganggap diri panitia surga. Mereka mempersekusi rumah doa, gereja, dan ibadah orang Kristen. Maka kita akan terus bertanya, ada apa dengan negara ini? Ada apa dengan Presiden Jokowi tidak menuntaskan kasus ini? Ya, toh Jokowi tak kunjung menyelesaikan kasus ini. Sungguh menyedihkan, saudara. Ya, harapan kita terus supaya SKB 2 Menteri itu segera akan dicabut, kiranya dengan tujuan supaya para intoleran tidak bersembunyi lagi di balik SKB 2 Menteri ini. Oleh sebab itu demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.